Shalom, tetap sehat, semangat, pasti bersuka cita. Mari bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita. Kita sorak-sorak nanti kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan awali dengan membaca firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 dari 6 dan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Mari kita tundukkan kepala. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini kami para hamba-hambamu ada di altar yang kudus bersama seluruh umat dan jemaat Tuhan yang sudah hadir. Bahkan setiap mereka yang masih dalam perjalanan Tuhan sertai. Kami bersyukur atas pengurapan Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan. Pak worship leader, singer, tim musik yang mengatur multimedia, para aser dan juga guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman. Terlebih khusus hamba-Mu Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, bawa pesan-pesan Tuhan untuk menguatkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah memberkati kita semuanya. Glory, haleluya. Bersama saya katakan amin. Ya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita. Terlebih sebentar dia akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada anak-anak ini. Supaya dia menerima pengurapan dari Tuhan. Sehingga anak-anak semakin bertumbuh dan menjadi dewasa dan pemenuhan dia. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami setelah perjalanan kami untuk kami menghampiri tata kasih karunia Allah. Terlebih kami juga membawa anak-anak kekasih kami Tuhan, untuk kami bawa ke hadapan Tuhan, untuk mereka pun akan masuk dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau terus melengkapi anak-anak kekasih kami ini Tuhan Yesus, dalam kesehatan tubuh jasmaninya, dalam ibadahnya Tuhan Yesus, dan dalam studinya. Kami menyerahkan semua dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus. Walaupun sebentar anak-anak akan masuk dalam sekolah minggu, Tuhan kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak ini Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan, di saat dia masuk dalam ibadah, membawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan, untuk membawa mereka semakin mengasihi Tuhan, untuk membawa mereka untuk terus dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sejak kecil sudah membawa anak ini sudah mengenal Tuhan. Kami percaya saatnya Tuhan mereka Tuhan akan menjadi anak-anak yang kuat, anak yang sehat, baik rohani maupun jasmaninya Tuhan. Dan anak-anak yang hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak ini Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan Yesus, berkati di dalam nama Yesus, berkati dalam kesehatannya, berkati ibadahnya, berkati dalam studinya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan bagi guru-guru yang akan mengajarnya, Tuhan juga mengurapi, memberkati. Apa yang disampaikan menjadi berkat bagi anak-anak kasih kami. Terus membawa anak-anak semakin mengenal Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Mari yang siap, mari yang setuju dengan saya, boleh kita sambut dia dengan sorak-sorai. Tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat dan kemuliaan hari ini Tuhan. Yang terbaik kami mau persembahkan. Sebab sepanjang seminggu ini Tuhan sudah berkati hidup kami. We worship you, we welcome you Holy Spirit. Beracaralah bebas hari ini Tuhan. Sama-sama yuk katakan, Yesus kemuliaan-Mu
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Sama-sama ya dari awal. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Berikan hatiku. Naikkan syukur-Mu yuk, katakan segala pujian. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami umat-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu dengan segenap hati-Mu. Yes, sama-sama yuk. We welcome you, Holy Spirit. We worship you. Pulihkan hatiku. Naikkan syukur-Mu, sama-sama katakan segala pujian. Biarlah Kau bertata atas pujian umat-Mu Tuhan. Biarlah bara-bara masyarakat dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi bagi Sang Raja. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Lebih-lebih katakan segala pujian, syukur bagi. Biarlah setiap pujian umat-Mu Tuhan. Hidupku Kau sama setiap kami hari ini. Di hadapan-Mu, puji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari umat Tuhan, kan segenap hati-Mu katakan segala pujian. Biarlah manis Kau dengar. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian. Yala bala bala masyarakat.
hari ini Tuhan. Sekalipun pertolongan itu belum datang, kami mau tetap menyembah-Mu, Raja segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Nah, itulah kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Allah yang besar, Allah yang hebat. Haleluya. Pribadi lepas pribadi, berurusan dengan Tuhan. Dia hadir dan Dia sudah hadir. Mari bangun rohmu, bangun imanmu. Sama-sama kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya
Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi sama-sama saya katakan amin. Boleh dong berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah yang baik, dulu sekarang dan selama-lamanya kasih setianya tetap. Amin. Haleluya. Mari bebaskan rohmu hari ini. Menari bagi Tuhan kita. Bersama-sama katakan Allah itu baik. Allah itu sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setia. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya katakan, kasih setianya tak pernah. Oh ya, dulu dari awal kita nyanyikan pujian ini bagi Dia, menjadi kesaksian kita hari ini. Mari lebih semangat lagi bagi Tuhan kita. Yang di rumah, yuk sama-sama nyanyikan. Allah amin. Kasih setianya membuat kita ada sampai saat ini. Yahweh yang kuperlukan, menyatakan lagi. Oh ya, sekali lagi. Yuk, mau merasakan kasih. Sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib. Yesus, sekali lagi kasih setianya, kasih tak pernah dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalamnya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari menari bagi Tuhan kita. Yesus yang luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Sebelum lanjut Bapak Ibu, hari ini merupakan hari yang spesial, khususnya bagi kami di tim Praise and Worship, karena kami boleh melayani bersama-sama dengan para senior-senior. Di depan Bapak Ibu sudah ada Ibu Diaken kita, Ibu David Paul, dan tentunya Ibu Penatua kita, Ibu Rosi. Boleh kita kasih sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Yuk sekali lagi, mari menari bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yeah. Jangan pernah kami ragu untuk mengikut-Mu Yesus.
akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, Biar langit akan bergoncang, matahari akan bersinar. matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. mari menari. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta. Lagi-lagi katakan shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Lagi, Yesus cinta saya. Iman kami pagi hari ini kembali diteguhkan, sebab Kau yang terlebih dahulu mengasihi setiap umat-Mu. Berikan tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di tengah-tengah kita sudah hadir hambanya Bapak Edi dari Malang. Mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan hari ini. Inilah yang kami renungkan Tuhan. Nyanyian pujian, pengagungan yang terbaik. Dan biarlah itu manis Kau dengar hari ini Bapa. Worship, siapkan hati kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi selama ku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yuk, inilah yang ku renungkan sama-sama. Inilah yang ku renungkan,
Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini di tempat ini. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan menjamah kami, ada pemulihan bagi setiap kami. Ada sesuatu yang dahsyat terjadi atas hidup kami. Dan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan akan isi hati-Mu. Akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertakhta atas kebenaran-Mu ini. Engkau berkuasa. Kami menolak segala kuasa si jahat. Kami menolak kuasa-kuasa yang menghalangi pemberitaan firman ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Dan kami hanya mengundang Roh Kudus penuh, limpah untuk setiap kami. Juga untuk ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Sehingga ketika firman ditabur, itu akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Shalom. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship. Ya, khususnya ibu-ibu. Tadi saya melihat Ibu Penatua. Wah, atau saya memang yang enggak pernah lihat gitu ya. Wah, bisa nyanyi ternyata luar biasa. Ya, beri tepuk tangan untuk tim PW ya, ibu-ibu. Juga untuk di multimedia ya yang juga mendukung kita di dalam ibadah pagi hari ini. Juga siapapun yang terlibat ya, baik asar, kolektan, juga ada pendoa-pendoa, juga untuk jemaat-jemaat yang hadir. Saudara percaya ya bahwa kita semua dipanggil dan dipilih Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan untuk saudara sendiri. Haleluya. Ya. Bersyukur kalau pagi hari ini Bapak Ibu kita bertemu kembali ya. Di bulan Juli, di minggu yang terakhir ya. Di minggu yang terakhir. Disadari apa tidak ya. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Amin. Ya. Siapa itu Pak? Semua, ya, semua jemaat. Kita dipanggil dan dipilih. Jadi enggak ada satu pun yang merasa bahwa saya ada di tempat ini itu karena pilihan saya. Ya. Tapi semua karena pilihan Tuhan. Ya, jelas dikatakan Yohanes 15:16 itu kan bukan kamu yang milih aku. Tapi aku yang milih kamu. Ya. Dan pagi hari ini mari kita responi dengan benar Bapak Ibu. Bagaimana panggilan Tuhan dan pilihan Tuhan untuk setiap kita. Ya. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar di bait Allah. Ya. Dan pada waktu itu yang banyak hadir adalah itu imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi. Ya, pada waktu itu. Jadi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ya yang sering kita sebut juga mungkin ahli-ahli Taurat ya, atau orang-orang yang mengenal kebenaran, ya, yang menghafal gitu ya akan firman Tuhan. Nah, pada saat itu Tuhan sedang berbicara tentang berbagai perumpamaan, Bapak Ibu. Dan salah satu perumpamaan yang diberitakan pada waktu itu di hadapan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, ya, itu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ya. Dan di mana di Matius 22 itu di ayat yang terakhir dalam perumpamaan ini Matius 22 di ayat yang ke-14 itu dikatakan banyak yang dipanggil. Tapi sedikit yang dipilih. Ya. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya hati Tuhan, ya sebenarnya itu tidak menginginkan ayat ini. Ya, Tuhan tidak menginginkan ayat ini. Dalam arti, ya Tuhan mengharapkan semua orang yang dipanggil itu akhirnya juga terpilih.
Betul? Amin. Tapi kenyataan yang ada. Ya. Dan ini berbicara pada waktu itu jelas kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Tua-tua bangsa Yahudi. Ya. Yang mana orang-orang yang katanya, tadi saya katakan mengerti firman, ada di dalam bait Allah. Ya. Jadi coba Bapak Ibu bisa dengarkan benar. Ada di dalam bait Allah. Ya. Tapi ternyata dia tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Yesus. Ya. Atau kalau saya katakan bahasanya, tidak sungguh-sungguh ternyata. Oleh sebab itu banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sebenarnya Tuhan merindukan setiap kita yang dipanggil dan dipilih. Itu semua ya dipilih. Ya. Semua dipilih. Karena dia ingin menjadikan kita ujungnya yang pernah saya katakan. Serupa dengan dia. Ya. Ini ujungnya Bapak Ibu. Ya. Ini yang kita harus responi. Kita dipanggil untuk apa? Kita dipilih untuk apa? Untuk menjadi serupa. Coba dibuka Roma 8:29. Ya. Ini jelas dikatakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Ya. Dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahkan tidak hanya dipanggil, tidak hanya dipilih. Di ayat yang ke-30. Di ayat yang ke-30 dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula itu tadi, mereka itu dipanggilnya, ya, dan mereka yang dipanggilnya juga pada akhirnya dibenarkan. Amin. Ini yang Tuhan mau setiap kita pagi hari ini, tadi yang saya katakan, bagaimana respon kita. Ya. Kita ini pada akhirnya dibenarkan dengan karya salib itu. Kita jadi dibenarkan, ya. Bukan kita orang benar itu, tapi kita dijadikan benar. Beda ya. Bukan orang benar, kita orang berdosa. Tapi karena karya salib kita jadi benar. Tanpa karya salib kita tetap orang berdosa. Dan pada akhirnya dikatakan dibenarkan dan juga dimuliakan. Ini juga perjalanan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus kan juga seperti itu. Ya, dipanggil, dibenarkan, dan akhirnya dimuliakan pada hari ketiga bangkit itu. Dia dimuliakan. Dan ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya ini, tahapan ini. Amin Bapak Ibu. Ya. Tema khotbah saya pagi hari ini adalah responi panggilan Tuhan itu dengan benar. Responi. Ya. Nah, siapa yang dipanggil? Saya ulangi lagi. Yang dipanggil siapa? Bukan hanya yang dapat julukan pendeta. Bukan hanya yang dapat julukan diaken. Ya. Atau bukan hanya yang menjadi pelayan di mimbar ini saja. Bukan. Tapi yang dipanggil adalah kita semua. Amin. Ya, kita semua. Jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu semua kita dipanggil, dipilih, dibenarkan, dan kita akhirnya dimuliakan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi mari kita sebelum masuk di dalam dalam pemberitaan firman atau kita akan baca di dalam Matius 22, kita tahu bahwa ternyata yang dipanggil dan dipilih itu kita semua. Kita semua. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Kita baca lengkap aja Matius 22 1 sampai 14. Dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin ya. Saya baca, mungkin Bapak Ibu baca yang genap ya, saya yang ganjil. Nanti yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Biar kita meresapi akan kebenaran ini ya. Matius 22 ayat 1 dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. 2.
3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. 4, Lima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. 6. Tujuh, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. 8. Sembilan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. 10. Sebelas, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. 12. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 14, kita baca sama-sama, 1, 3. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, kalau boleh saya bagi-bagi itu mungkin ada 3 kelompok ya. 3 kelompok atau 3 kloter gitu ya. Yang pasti yang pertama adalah bagaimana ada tamu-tamu yang diundang secara khusus. Ya. Tamu-tamu yang dipersiapkan secara khusus untuk diundang. Ya. Untuk diharapkan hadir. Ya. Untuk diharapkan datang. Ya. Dan kalau kita lihat di ayat yang ketiga tadi, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ya, kita tahu ya kalau kita ada pesta misalkan pernikahan gitu ya, itu kan undangan pasti dikirim 1 bulan atau 2 minggu sebelumnya. Dan orang-orang ini sudah diberi undangan. Ya, jadi harusnya orang-orang ini sudah tahu ya kalau ada undangan. Ya, hari Minggu ada undangan. Tapi ternyata orang-orang yang dikhususkan tadi, ini yang kloter pertama Bapak Ibu. Orang-orang yang mungkin juga saya sebut di hadapan raja sebagai orang-orang yang spesial. Ya, orang-orang VIP. Tapi ternyata dikatakan tadi, ia tidak mengindahkannya. Ya. Jadi enggak ngereken Bapak Ibu. Ya, enggak ngereken. Bahkan dikatakan di ayat yang keempat disuruh datangin lagi ya. Mungkin yang pertama saya yang datangin gitu ya. Terus saya lapor ke Bapak Gembala. Enggak mau Pak. Ya sudah sekarang suruh Pak Nardi gitu ya. Ya, jadi yang lebih senior. Harapannya Pak Gembala kan semoga bisa hadir gitu ya. Dan Pak Nardi itu sudah cerita Bapak Ibu. Cerita seperti di ayat yang keempat ini. Sesungguhnya hidangan sudah tak siap loh. Ya. Sudah tak siap. Kamu kan seneng jangan tewel gitu ya. Kamu suka jangan tewel, kamu suka pelasan ya. Ya. Sudah tak siapkan semua. Tapi orang itu tetap enggak mau ya. Bahkan mungkin Pak Nardi nambahi begini. Sudah begini aja. Datang aja sebentar, habis makan terus pulang. Ya, mungkin kadang kita juga seperti itu ya. Kalau ada orang-orang yang diundang, kita
terus kita dapat respon, nggak bisa, aku harus ini, harus itu. Ya, kita kan mesti ngomong, sudahlah datang sebentar ya. Sebentar aja, sudah enggak usah kasih persembahan sudah gitu ya. Enggak usah kasih sumbangan ya. Datang sebentar, habis makan pulang aja sudah enggak apa-apa. Ya. Tapi ternyata orang-orang ini juga sepertinya kalau saya bilang tidak meresponi dengan benar. Ya, enggak ngeresponi dengan benar. Ya. Saya sampai bayangkan begini, ini yang ngundang itu raja loh. Raja di sini, perumpamaan Tuhan Yesus ini yang undang ya Tuhan Yesus pasti. Ya. Yang undang Tuhan Yesus. Kita yang undang pemimpin negara aja ya, atau pemimpin kota. Waduh, persiapannya luar biasa, betul ya? Persiapannya luar biasa loh. Ya. Mau ketemu Pak Wali Kota, atau mau ketemu Pak Presiden. Wah, luar biasa persiapannya. Mungkin semalam gak bisa tidur. Ya. Takut kalau terlambat, ya, takut kalau macet, kan begitu. Lebih baik saya nunggu daripada macet. Nah, ini undangan Tuhan Yesus. Pada akhirnya marah Bapak Ibu. Ya. Bahkan tidak berhenti, nggak mau. Malah menyiksa dan membunuh. Loh ini kan kalau saya bicara orang Malang itu kan kebacut deh ya. Ya sudah diundang, nggak datang. Dibunuh lagi. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika orang-orang pilihan tadi. Ya, orang-orang pilihan, tamu-tamu VIP tidak memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Coba dibuka ayat yang ke-7 tadi. Oh, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Ya. Sesudah itu berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak. Ya. Bapak Ibu bayangkan ya. Jadi yang pertama, ketika respon kita enggak benar di hadapan Tuhan, itu secara tidak kita sadari telah merubah status kita di hadapan Tuhan. Ya. Kita mungkin enggak merasa. Tamu-tamu VIP ini juga enggak merasa loh Bapak Ibu. Karena apa? Karena raja berkata bahwa kamu enggak layak, itu dia enggak berkata pergi tamu undangan. Ya, enggak berkata. Tapi dia berkatanya kepada hamba-hambanya. Dia katakan, oke kalau gitu. Mungkin Pak Nardi ngomong sendiri sama diaken-diaken gitu ya. Oke, sudah. Kalau begitu nasi lodeh ini kita makan bareng-bareng. Ya. Rawon. Ya, rawon pal. Kalau bicara makanan cepat Bapak Ibu. Ya. Ya. Dan Pak Nardi berkatakan apa? Tapi orang-orang yang diundang itu bukan enggak makan loh. Enggak layak. Saya mikir-mikir ngeri ya Bapak Ibu ya. Ngeri loh. Kalau kita di hadapan Tuhan, Tuhan diam-diam. Kamu gak layak. Ya. Saya pernah ingat, sudah agak lama ada seorang ibu, disuruh doa syafaat, gak siap Bapak Ibu. Ya, bukan kata gak mau loh, gak siap. Gak siap itu kan sebetulnya gak salah ya mungkin ya. Padahal intinya ya gak mau tetap ya. Ini kan bicara orang yang berdalih itu. Banyak alasan. Yang baru kawin, ya, baru kawin honeymoon. Nah, ya banyak macam. Tapi saya tidak menyudutkan seseorang, ini contoh Bapak Ibu ya. Ya. Ada satu orang yang doa syafaat tidak siap. Bapak Ibu tahu, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, orang ini tidak dijadwal lagi doa syafaat. Ya. Ibu ini bicara ke saya apa? Aku kok malah nggak pernah dijadwal ya. Ya. Saya mau katakan begini. Ketika kita didiamkan oleh Tuhan, kita pasti bingung. Amin. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai Tuhan itu marah. Ya. Jangan sampai Tuhan itu membiarkan kita.
Loh, kita kalau dibiarkan itu bingung loh. Benar. Ya. Oleh sebab itu kita harus terus introspeksi. Mengapa kita dibiarkan? Jangan sampai kita selalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, doa saya tidak dijawab. Sepertinya engkau tidak ada. Ya. Enggak. Tapi kita harus bertanya, mengapa doa saya tidak dijawab? Ya. Mengapa saya sudah hari-hari ini tidak merasakan hadirat Allah? Nah, ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Ya. Mungkin saya terlalu percaya kita semua pernah ya ngalami ya. Kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Saya sering mengalami begini, ya tidak sering, tapi pernah. Juga tidak satu kali. Mengalami bahwa hari itu tuh sepertinya sedih gitu. Pernah ya Bapak Ibu ya. Padahal tidak ada masalah apa-apa loh. Tapi sepertinya sedih. Kok sedih ya saya ya? Suasana itu tidak enak. Dan ketika itu terjadi, jangan-jangan tanpa kita sadari, kita seperti tamu undangan VIP ini. Ya. Kita sudah menjauh dari Tuhan. Ya. Jadi orang yang pertama, bagaimana respon yang benar ketika undangan Tuhan itu datang. Dan kembali lagi saya katakan, siapa yang diundang, siapa yang dipanggil. Kita semua. Ya. Hendaklah kita responi sebagai jemaat Tuhan. Ibadah minggu, ya, atau mungkin ibadah tengah minggu. Hendaklah kita responi dengan benar Bapak Ibu. Jangan sampai kita selalu berpikir bahwa ibadah itu justru hanya apa? Hanya menutup waktu-waktu kosong. Mengisi waktu-waktu kosong. Ketika waktu itu tidak kosong, saya akan melakukan hal lain. Karena saudara dan saya diundang tadi. Diundang itu berarti kita tahu bahwa kapan undangan Tuhan ini datang. Betul? Kapan undangan ini datang? Kapan kita ibadah? Kapan kita berdoa? Kapan kita baca firman? Ya, itu tahu. Jadi ini bukan untuk mengisi waktu kosong. Seperti orang-orang tadi. Oh enggak bisa, saya mau ke sawah, saya mau ke sini. Loh, undangan sudah tak kirim 2 minggu yang lalu. Ya, raja bisa berkata begitu. Kok sekarang kamu baru ngomong? Padahal aku sudah masak kesukaanmu ini, nasi lodeh. Loh ya, ya. Bayangkan ya, Tuhan kita itu Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Amin. Ya. Bukan kita yang terus ingin dekat dengan Dia. Kenyataannya bukan seperti itu. Tapi kenyataannya justru Yesus yang selalu ingin dekat dengan kita. Ya, coba saya teringat Yohanes 17:24. Mungkin kalau enggak salah. Ya. Nah ini doanya Tuhan Yesus. Pergi Bapak. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka itu siapa? Saudara dan saya. Amin. Juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebab engkau telah mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Ini yang harus kita responi Bapak Ibu. Ya, bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu sangat mengasihi kita. Amin. Jadi responi Bapak, responi dengan benar. Apapun undangan Tuhan, ya, apapun. Tidak melulu bicara tentang ibadah, tapi yang hubungannya dengan Yesus, hubungannya dengan surga, hubungannya dengan pelayanan. Ya. Tuhan memakai setiap bapak ibu saudara, ya. Tidak kembali hanya hamba-hamba Tuhan. Ketika Tuhan memakai bapak ibu, digerakkan untuk mendatangi seseorang untuk berdoa, lakukan. Ya. Lakukan. Jangan bilang nanti dulu. Ya.
Jadi ini yang terus kita harus responi. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kapan kita dipanggil Tuhan, dalam arti kita meninggal. Ya. Jangan-jangan di dalam hidup ini kita tidak pernah yang melakukan perintah Tuhan di mana kita melayani sesama. Ya. Mendadak kita pulang ke rumah Bapa. Ya. Kita harus meresponi seperti para murid. Ya. Matius 4 coba dibuka. Ini yang di Matius 4:19 yang dimaui Tuhan. Tidak seperti undangan VIP tadi. Ya, Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini yang Tuhan mau. Jadi begitu Tuhan ngomong ikutlah aku. Dikatakan mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Artinya Bapak Ibu, ya, prioritas kepada Tuhan. Bukan tidak harus terus kita semua jadi hamba Tuhan yang full timer tidak bekerja, juga enggak. Ya, itu panggilan khusus. Tapi ada prioritas. Ya, ada prioritas. Ya, akhir-akhir ini ya, beberapa waktu yang lalu anak saya interview Bapak Ibu ya, kerja di Bandung. Yang saya pesankan apa? Kamu tanya, minggu kerja atau enggak? Ya. Karena saya lihat dari internet itu hari Minggu buka, intinya ya perusahaan ini buka. Saya katakan, Minggu kerja apa enggak? Ya. Kalau Minggu kerja, ya lebih baik enggak usah. Bagaimanapun juga kamu enggak bisa fokus untuk Tuhan. Ya. Jadi dalam arti bukan terus kita tidur di gereja, ya enggak. Tapi ada prioritas. Ada prioritas. Ya. Jadi dengan karya salib itu memang kita ini sudah merdeka, ya. Tapi merdeka dalam arti bukan merdeka dari hal-hal yang lain, tapi merdeka dari belenggu dosa. Ya. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tapi kita harus prioritas. Jadi merdeka ini jangan sampai salah. Loh, aku kan sudah karena salib sudah merdeka Pak. Ya. Coba buka Galatia 5:13. Sudah merdeka. Enggak. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah ini penting. Ya. Memang merdeka. Tapi waktu-waktumu ini jangan lagi kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak penting. Hal-hal dunia, hal-hal kedagingan. Terlebih ini hal-hal yang dosa. Melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh kasih. Ya, saya teringat kata kasih kembali. Saya katakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya, itu karena kasih. Amin. Dan juga karena damai. Karena dia memperdamaikan hubungan kita dengan Bapa. Jadi dua hal ini, ya. Kasih dan damai itu seharusnya sudah ada di dalam kehidupan orang percaya. Amin. Ya. Jadi saudara jangan lagi bilang aku kok gak bisa mengasihi ya. Gak bisa. Damai juga begitu. Aku kok nggak bisa berdamai ya? Nggak bisa. Karena tadi Tuhan mati tadi karena kasihnya dan dia juga memperdamaikan hubungan kita dengan Bapa. Jadi di dalam dirinya Yesus ini ada kasih, ada damai. Itu yang terimpartasi di dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Ya, terimpartasi seperti apa? Ketularan. Nurun. Ya. Jadi artinya kita ada kasih dan kita bisa berdamai, tidak hanya berdamai dengan Bapa, tapi berdamai dengan diri sendiri, terlebih berdamai dengan sesama. Amin. Ini yang penting. Jadi kalau anak-anak Tuhan gak bisa damai, isanya bengkerengan terus, ya, hati-hati.
jangan-jangan, ya, jangan-jangan enggak saya lanjutkan sudah ya. Jangan-jangan anaknya siapa kan gitu ya. Ya. Enggak bisa, harus berdamai. Ya, harus berdamai. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, yang penting dalam kloter yang pertama tadi. Ya, kita harus responi dengan benar. Dan yang kedua, di dalam kloter yang kedua, saya lanjutkan. Ya. Sebab itu tadi ayat 9 ya, pergi persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Ya. Dan maka pergilah hamba-hamba itu mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Ya, ayat 10 ya. Di jalan-jalan orang-orang jahat dan orang-orang baik. Ya. Bahkan di dalam Lukas itu dikatakan orang cacat, orang lumpuh, ya Lukas 14 itu, orang miskin, orang buta, ya, suruh jumpai di jalan-jalan, di lorong-lorong, ya, dan ini juga bisa siapa? Kita, ya, hari ini bisa kita. Kita orang yang berdosa. Ya, orang cacat itu orang yang berdosa kalau saya mikir ya, orang yang tidak sempurna, orang miskin, orang yang bukan siapa-siapa, ya, orang buta, orang yang tidak bisa apa-apa, betul ya? Orang buta itu, orang yang tidak bisa apa-apa, ini istilah ya, Mas ya. Orang lumpuh, ya, orang yang juga bukan apa-apa. Ya. Itu yang diundang Tuhan. Dan itu yang dikatakan kasih karunia. Jadi yang kedua Bapak Ibu, ketika kita meresponi panggilan Tuhan, hendaklah benar-benar kita responi dengan benar. Ya. Yang kedua ini meresponi panggilan Tuhan dia. Tapi nanti ada yang ketiga, benar enggak responnya? Nah, saya pesankan harus dengan benar. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa dulu kita tadi itu orang cacat, orang lumpuh, orang miskin, orang jahat, ya, orang baik. Artinya apa? Jadi kalau di gereja ini ada orang jahat, jangan kaget. Loh, betul nggak? Jangan kaget. Wong jelas yang diundang itu orang jahat. Ya, jangan kaget kalau ada orang sing bencekno, ojo kaget. Ya, saudara tidak perlu menghakimi, saudara tidak perlu memfitnah, menuduh. Ya, saya percaya di tempat ini tidak ada. Ini mek contoh Bapak Ibu ya. Soalnya nanti ada mata-mata sing lihat saya tidak enak. Ya, jadi itu maksudnya. Jangan kaget. Jangan terus ketika ada orang jahat masuk gereja, wih gue orang jahat ya, usiran. Ya, loh, justru itu diundang Tuhan itu, betul? Ya, jangan kaget. Jahat di sini bisa dalam arti yang ekstrim ya, mungkin pernah bunuh, pernah ini. Tapi jahat itu banyak hal. Oh, bisa orang itu iri hati, ya, orang sing dendam. Mungkin ini maaf ini bukan memojokkan enggak, ini cuma contoh. Mungkin ada yang pernah ngambil sesuatu, ini kan jahat semua. Itu ternyata jangan kaget Bapak Ibu. Kan kita sering ngomong di gereja kok wonge kayak ngono gitu ya. Lah sekarang kita tahu ternyata, lu memang wong iku sing digawa yang gereja. Ya. Biar apa? Biar menjadi serupa dengan Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, nah ini. Ya. Jadi kita mari jadi tahu, oh ya. Jadi kalau, tapi jangan menghakimi loh, terus nanti pulang gereja ketemu orang jahat itu nanti terus kon biyen tak pikir wong jahat itu ya. Bukan ya. Tapi setiap kita, ya firman itu bukan bicara untuk kamu Bapak Ibu, ya ini yang penting. Ya firman itu bukan untuk kamu. Ya, jadi jangan sekali-sekali bicara firman, loh itu untuk pembicarai, itu untuk itu. Bukan.
Firman itu untuk saya. Ya, termasuk yang saya ngomong ini. Ya, untuk saya. Jadi untuk setiap kita. Ya. Kita masuk yang mana? Masuk yang kloter 1 tadi? Atau masuk kloter 2? Ya. Kita bisa kloter 1, bisa kloter 2. Ya. Nah, jadi kita diundang artinya apa? Jangan sombong. Karena apa? Karena kita ada di tempat ini bukan karena kita baik. Betul? Bukan karena kita pinter. Kita ada di mimbar ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita pinter, bukan karena kita kaya. Loh benar. Tapi kita harus ingat, karena dulu kita seperti itu, loh kita kok bisa tempat ini? Itu semata-mata karena kasih karunia, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Ini yang penting. Ketika kita nyadari ini, kita nggak pernah sombong Bapak Ibu. Ya, walaupun kita bisa. Iya ya, aku dulu itu ngomongnya nggak bisa, gitu ya. Aku dulu nggak bisa gitaran, doa aja nggak bisa. Sekarang kok bisa ya? Iya karena Tuhan. Ya, bukan terus setiap ada doa, aku doamu gak karu-karuan. Jangan. Loh iya ya, kadang kita kan seperti itu. Ya, kadang seperti itu. Jangan Bapak Ibu, ya. Memang kita ini dari orang-orang itu tadi loh, di lorong-lorong. Lo bayangin ya, kita ini dari jalan-jalan ya. Ya wajar loh nggak bisa doa. Dan terus bagaimana? Ayo doa. Ya, ayo doa. Karena yang manggil siapa? Tuhan. Ya, yang ngundang Tuhan. Jadi jangan sombong, jangan menghakimi. Ya, karena sebenarnya kita sama. Ya, kita sama. Dulu kita semua dari lorong, betul? Tapi sekarang kita anak-anak Tuhan. Katakan kiri kanan, beri tepuk tangan nggak apa-apa ya. Katakan, ya, kamu anak Tuhan, ya, kamu anak Tuhan, ya, sama kita semua, ya. Jadi enggak ada perbedaan, ya. Dulu, dulu aku di lorong, ya. Dulu jahat, ya. Dulu aku orang cacat, ya, cacat dalam arti rohani. Tapi hari ini, ya, aku mau. Aku mau serupa dengan Tuhan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 9-10 dikatakan apa? 2 Timotius 1 ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Nah ini, ya, panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ya, jelas ya. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi nggak ada satupun orang yang berjasa, ya. Tapi kalau orang itu berjasa bawa jiwa itu karena Tuhan yang memakai saudara, amin, ya. Jadi jelas ya. Jadi ini dikatakan melainkan berdasarkan maksudnya dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita lah, ya, jelas ya. Jadi karena kita bawa jiwa itu bukan terus ngomong gini, kon biyen lek gak ono aku, kon isi melarat. Nah, ya. Kon isi di jembatan nih lho. Nah, bukan. Tapi kita mulai ngomong ya bahwa semuanya karena panggilan Kristus. Amin, ya. Dikatakan telah dikaruniakan kepada kita dalam, nah ini ya. Dalamnya ini jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya. Dalam Kristus Yesus ya, sebelum permulaan zaman. Ya. Jadi kloter yang kedua ini sudah meresponi. Ya. Sudah meresponi akan panggilan Tuhan. Loh, apa responnya Pak? Responnya dia hadir. Betul? Responnya hadir. Yang pertama itu enggak respon sama sekali. Yang kedua, responnya hadir. Akan tetapi, ya, akan tetapi. Yang ketiga, saya bisa masukkan kelompok yang ketiga. Akan tetapi ternyata respon kehadiran itu enggak cukup. Ya. Mungkin saya gampangkan bahasanya gini. Mengikut Yesus saja itu enggak cukup. Atau
percaya saja. Nah ini yang tepat. Percaya saja itu enggak cukup. Ya. Harus ada perubahan hidup. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan apa? Oh bukan dari Matius 22. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, yang melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Terus 12. Ia berkata, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. 13. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya saudara, Tuhan menghendaki setiap kita ketika kita sudah meresponi. Kembali kita harus meresponi panggilannya itu dengan benar. Ya, dengan benar. Bukan hanya cukup baik. Karena kalau baik belum mesti benar. Betul ya. Tapi kalau benar itu pasti baik. Ya, dengan benar. Jadi kelompok yang ketiga ini ketika sudah datang, loh kok enggak pakai pakaian pesta? Saya mau katakan begini Bapak Ibu, pakaian pesta di sini berbicara secara roh, ya, tidak lagi berbicara secara fisik. Pakaian, kalau berbicara secara fisik, ya maaf, sing enggak genah rajae apa tamu undangan nih? Rajae, betul ya? Lu jangan takut-takut Bapak Ibu kalau ngomong raja. ya. Karena apa? Lu karena kita ini dari jalan-jalan, dari lorong-lorong. Ya, orang miskin kalau kita bicara fisik. Orang miskin ya enggak bisa beli baju. Ya, sebenarnya gitu. Orang yang di jembatan-jembatan, lu mana bisa pakai pakaian pesta? Ya tambah dikatain orang gila nanti, betul? Pakai pakaian pesta di jalan-jalan di lorong-lorong. Pasti kalau bicara pakaian ya raja ini sudah mengerti ya memang pakaian ini. Tapi raja melihat seorang. Mengapa kok seorang? Saya terlalu percaya pada waktu itu sebetulnya yang tidak pakai pakaian pesta itu lebih dari seorang. Tapi mengapa Tuhan enggak berkata mereka? Kembali saya mau katakan, Tuhan melihat pribadi. Amin. Ya. Tuhan tidak melihat kelompok. Ya. Jadi jangan sampai salah. Kita mengikut Yesus dengan benar, meresponi panggilan dengan benar, itu tidak bisa nunut. Yang penting ketua kelompokku rajin. Ya, seperti misalnya Komsel atau Mesbah Keluarga. Yang penting gembala MK ku rajin. Berkate katut. Enggak bisa. Karena Tuhan berkata, seorang yang tidak memakai pakaian. Saya meresponi hal ini bahwa dia berkata seorang, itu Tuhan melihat pribadi. Ya, melihat orang demi orang. Tidak melihat kelompok. Jadi dalam marilah kita meresponi. Bagaimana yang ketiga berarti datang kepada raja harus dengan pakaian pesta. Ya, datang kepada Tuhan Yesus harus dengan yang sering kita katakan menjadi manusia baru. Tidak abal-abal, tidak abu-abu. Amin Bapak Ibu. Sungguh-sungguh hidup baru, pakaian baru. Yang sering kita dengar bahwa yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, hari-hari ini saya terus digerakkan untuk berbicara manusia baru. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu saya sudah singgung ya tentang bagaimana pertobatan itu. Hari ini pakaian pesta ternyata juga bicara tentang manusia baru. Ya. Manusia baru itu dengan sebuah pertobatan. Ya. Mungkin kalau ada yang lupa atau tidak hadir waktu saya bulan lalu mungkin. Ya. Tidak cukup percaya Yesus. Tidak cukup hanya dibaptis. Ya. Tapi harus ada perubahan hidup. Lukas 5:32, coba dibuka. Lukas 5:32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Ya. Oleh sebab itu tadi saya katakan kalau di gereja ada orang yang enggak benar, ya. Tugas kita
membenarkan intinya ya, menuntun di jalan-jalan kebenaran. Jangan kaget ya, jangan kaget, malah jangan diusir. Ya, karena jelas aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka kaya. Enggak ya. Supaya mereka diberkati, enggak juga. Supaya penyakit mereka disembuhkan, juga enggak. Tapi jelas dikatakan di Lukas, supaya mereka bertobat. Loh, berarti tidak ada kesembuhan, Pak. Tidak ada pemulihan ekonomi. Bukan. Yang sering kita dengar juga bahwa itu adalah bonus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus ya. Jadi yang penting bertobat. Nah ini raja melihat, loh kamu kok pakai pakaian lama? Marah Tuhan. Loh kamu ini menghadap aku loh. Loh kok masih pakai pakaian compang-camping? Ya, compang-camping berarti hati yang tidak murni. Ya, hati yang abu-abu, hati yang ada maksud-maksud yang jahat. Akhirnya apa? Diusir. Diusir Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya terlalu percaya bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Amin. Memang keselamatan yang kita peroleh itu gratis. Ya, gratis. Benar. Tapi bagaimana agar keselamatan itu tidak lepas. Tidak hilang. Yang sudah kita dapat gratis ini dia. Bagaimana bisa kita pelihara, kita bawa terus. Ya, sampai kita mencapai hidup kekal. Ini yang harus kita perjuangkan, ya. Yang harus kita perjuangkan, ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksud Tuhan bukan moro ketemu Yesus itu takut. Ya. Karena pernah ada orang ngomong gini Bapak Ibu, ini orang Kristen dong ngomong ke saya gini. Loh Tuhan kok ditakuti? Ya. Ya saya ngeresponnya, loh ya benar, memang dia Bapak kita. Sebetulnya enggak boleh takut dengan Yesus. Ya. Dia itu bukan orang sing nakut-nakuti kita. Tapi dalam ayat ini maksudnya takut dan gentar itu takut untuk kita berbuat dosa. Amin. Ya. Jadi jelas, jadi bukan takut kepada Bapa. Jangan sampai salah, ketemu Yesus malah takut. Loh, kita harus seneng gitu. Ya, harus terus berada di dalam hadiratnya. Tapi takut dan gentar ketika kita mau berbuat dosa tadi kita takut. Aduh, enggak wis. Ya. Sebab apa? Setiap kita ini pernah saudara berbuat dosa, sering berbuat dosa ya. Sering berbuat dosa. Lah ini yang harus takut, dikerjakan keselamatan itu dengan tidak berbuat dosa. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kapanpun. Ya. Jadi pagi hari ini, 3 kloter ini ya juga untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Tidak ada mengikut Tuhan itu pensiun, enggak ada. Ya, tadi sudah diteladani oleh ibu-ibu ini tadi ya. Tidak ada pensiun selamanya. Amin. Ya. Jadi harus responi dengan benar. Responi dengan benar. Ya. 2 Petrus 1 ayat 10 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah ini perlu diusahakan sungguh-sungguh. Ya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi jangan sampai kita jatuh lagi dalam dosa. Ya. Seandainya diizinkan Tuhan berdosa, cepat-cepat bertobat. Ya. Lah ini yang dimaui raja waktu itu. Loh, merasa gini tuh raja. Loh kamu masuk sini bisa-bisanya, ya gitu ya. Enggak pakai pakaian pesta. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita yang berada di tempat ini pagi ini.
mari kita tanggalkan pakaian yang lama. Bahkan kalau Bapak Gembala katakan matikan. Ya, matikan. Dan kita pakai pakaian yang baru. Pakaian yang baru. Ya. Ayat 11 dari 2 Petrus 11 dikatakan apa? Ketika kita berusaha sungguh-sungguh, dikatakan dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Wah, luar biasa ya. Ketika kita tadi sungguh-sungguh, teguh dalam panggilannya. Jika kamu melakukannya, dikatakan memasuki akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Oleh sebab itu raja tadi itu marah. Karena yang tidak berpakaian pesta ini kelihatan gak sungguh-sungguh. Hatinya ini beda. Ya, saya tidak lagi bicara tentang fisik. Beda. Akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi saudara tidak dilempar lagi. Ya. Dilempar ke tempat yang paling gelap. Ya. Roma 2 ayat 4. Ini ayat-ayat yang mendukung. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kemurahan Allah apa? Yaitu tadi, Dia rela mati untuk kita. Ya. Agar kita berharga. Dia rela mati untuk kita. Agar kita berubah status. Dari orang-orang yang durhaka menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ini tujuan kemurahan Allah. Tujuannya apa? Untuk menuntun engkau dalam pertobatan. Ya. Jadi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita responi dengan benar. Kalau yang pertama tadi tidak respon dengan benar. Yang kedua, ya, bagaimana kita meresponi tapi masih nanggung-nanggung. Ya. Dan kelompok yang ketiga adalah dijumpai tidak berpakaian pesta. Hendaklah kita menjadi seperti anak-anak ya, di ayat yang terakhir Matius 18 ayat 3. Ya, dikatakan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jika tidak bertobat, maka orang yang tidak berpakaian pesta tadi akan dilempar keluar. Ya. Jadi biarlah pada pagi hari ini ya kita dapat sesuatu. Kita responi panggilan Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya, sebagai pelayan Tuhan. Bahkan juga sebagai jemaat Tuhan. Responi. Apa yang Tuhan sudah taruh pada setiap pribadi, lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Ya, lakukan. Jangan tunda. Ya, lakukan. Walaupun saudara mungkin merasa enggak bisa. Lakukan aja. Nanti Tuhan yang akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang tidak pernah saudara pikirkan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk pagi hari ini. Kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Bahwa kami mau meresponi akan panggilan Tuhan. Kami tidak hanya dipanggil, tapi pada akhirnya kami juga dipilih Tuhan. Bahkan tidak hanya dipilih, tapi dibenarkan. Dan pada akhirnya juga dimuliakan. Menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu bahwa tujuan Engkau menebus kami, tujuan Engkau menyelamatkan kami adalah untuk kami menjadi serupa dengan Engkau dan kami menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami pagi hari ini mendapatkan sesuatu, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami dijumpai Tuhan
orang-orang yang berpakaian pesta, orang-orang yang siap untuk diutus, orang-orang yang memiliki hati Tuhan, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lanjutkan karyamu untuk jemaatmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan sudah diberitakan. Saya percaya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru. Kita diingatkan firman Tuhan. Untuk kita terus memenuhi panggilan Tuhan dengan benar. Dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman yang sudah kita dengar tadi, sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati semua. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih buat hadirat-Mu tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bahkan Kau sudah berfirman bagi setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu yang Kau percayakan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Edi Haryanto Tuhan. Ya firman Tuhan sudah kami dengar Tuhan, termeterai dalam hati setiap kami. Dan firman-Mu yang hidup itu terus menghidupi kami, mengingatkan bagi kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang firman-Mu sungguh-sungguh bekerja di depan kami dan membedakan kami umat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami sungguh-sungguh hidupnya berkenan menyenangkan hati Tuhan. Karena kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bahkan kami menjadi berkat juga bagi banyak orang. Supaya kehidupan kamilah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Edi Haryanto yang telah Kau pakai dengan luar biasa untuk menyampaikan firman Allah. Tuhan tambahkan hikmat dan wahyu atas hamba-Mu. Pemakaian Tuhan sebagai nyata kepada hamba-Mu Kau tempatkan senantiasa membawa damai sejahtera. Bahkan banyak membawa jiwa untuk selamatkan. Bahkan mengubah orang-orang yang hidupnya dalam keseharian mereka hidup dalam tidak jauh dari Tuhan. Mereka menjadi hidupnya menyukakan hati Tuhan karena mereka memiliki kerendahan hatinya untuk mengenalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan hamba-Mu, berkati keluarga rumah tangga hamba-Mu, baik istri dan anak-anak diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya juga kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sudarma yang Kau percayakan untuk menggembalakan umat jemaat dia saudara Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Tuhan terus memberikan kesehatan untuk jasmani hamba-Mu, tapi berkati pelayanannya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan Yesus, tambah hikmat dan poin atas hamba-Mu, sehingga Tuhan terus memakai hamba-Mu lebih lagi, di mana hamba-Mu Kau pakai untuk mengembalakan umat, untuk membawa umat-Mu, untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bahkan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati keluarga rumah tangganya, baik istri, anak, cucu, menantu pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, juga teringat bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala, Bapak Erlangga, Tuhan juga memberkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, perluas dari peran hamba-Mu, kemanapun Kau utus, senantiasa menjadi berkat, supaya firman yang disampaikan pun memberkati bagi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga dalam pekerjaannya, berkati juga dalam kehidupan keluarga rumah tangganya, baik istri, anak-anak pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sayang Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi seluruh umat jemaat diaspora sejahtera, dimanapun mereka berada, yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah-rumah sakit rumah mereka. Kami teringat bagi hamba-Mu Pak Hartomo, hamba-Mu Pak Wandi Tuhan Yesus, juga bagi hamba-Mu yang lain yang disebutkan nama-nama mereka. Kiranya kasih karunia Allah Tuhan atas mereka, lawat mereka Tuhan, jamah mereka, dan oleh karena bilur-bilur-Mu, mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, umat-Mu yang dalam keadaan ada masalah, apapun masalah mereka, baik ekonomi mereka maupun masalah keluarga rumah tangga mereka, Tuhan lawat, Tuhan jamah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Kau bebaskan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap mereka, sehingga mereka mampu menghadapi Tuhan sendirian bersama dengan Tuhan, yang segala yang dilakukan boleh terselesaikan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pembangunan NICC. Kami percaya bahwa NICC pasti jadi Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan Allah yang telah mengawali. Kami percaya Engkau Tuhan akan mengakhirinya. Bahkan tetap bersyukur, terima kasih kalau sampai hari ini pun pekerja-pekerja menyelesaikan pembangunan NICC terus bekerja. Tuhan berkati para pekerja, para tukang, para mandor, bahkan para arsitek Tuhan, para founder Tuhan yang sedang menyelesaikan penyelesaian pembangunan NICC, terutama di
ruang ibadah Tuhan Yesus, kami percaya akan segala tersebakan keluhan hati kami supaya Natal nanti boleh selesai, sehingga Natal nanti bisa dipakai untuk ibadah bagi seluruh umat jemaat yang ada di Kota Malang, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih para donatur yang terus mendanai. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka, berkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati Tuhan usaha, berkati bisnisnya, berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan akhirnya Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan sedang berkaya, Tuhan sedang memberkati Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang diberkati, bahkan menjadi berkat juga bagi bangsa-bangsa lain. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami menyerahkan Tuhan atas apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami berdoa agar jajaran TNI tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada parpol atau pasien Tuhan dimanapun, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis dan tidak memberi sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon Tuhan untuk dipakai partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Tuhan, kami juga berdoa untuk percepatan pembahasan rencana undang-undang perampasan aset agar bisa segera disahkan DPR Tuhan untuk nanti dijadikan sebagai instrumen untuk merampas aset koruptor karena aturan ini belum tertuang di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, karena banyak terjadi kasus kejahatan yang menimpa wanita, khususnya anak-anak, terutama kejahatan seksual dan pembunuhan. Kami berdoa agar negara berperan aktif dan hadir untuk melindungi anak-anak sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 2016 tentang perlindungan anak. Demikianlah Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan berkati pemerintahan bangsa Indonesia, Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa kami. Takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat kami juga berdoa Tuhan, bagi kota di mana kami tinggal, menyerahkan kota kami Surabaya ke dalam kuasa-Mu, berkatilah kota kami, berkatilah pemerintahan kota kami, berkatilah para pemimpin kota kami, sejahterakan kota kami Tuhan, karena sejahtera kota kami, sejahtera bagi kami semua yang tinggal di kota ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, dan akhirnya Tuhan kami berdoa untuk menyerahkan persembahan, buat setiap kami akan berikan persembahan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan memberi. Kami memberi bukan kami ada, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur, dan kami juga berdoa seperti Tuhan yang ajarkan bagi kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom Jemaat GB Diaspora Sejahtera, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Bersyukur untuk progres pembangunan Rumah Tuhan NICC yang saat ini tengah merampungkan pengerjaan catwalk dan peredam di dinding. Kita juga berdoa untuk pengerjaan berikutnya, yaitu pemasangan plafon. Sekarang mari kita juga menyimak informasi yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Untuk di SCM Surabaya telah dibuka pre-marital class, kelas untuk pasangan calon pengantin di mana mereka akan dibekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan yang bersumber pada kebenaran firman Tuhan. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Bapak PDM Adam Kiata Talupun. Ucapan terima kasih kepada Ibu NN, Bapak Dendi Pristiwanto, Ibu Syuting, Ibu Hendrawati, Ibu Beni, dan Hotel Permata Intan yang telah menabur untuk diakonia di bulan Juli 2023. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada para donatur baik jemaat maupun non-jemaat yang masih setia menabur untuk diakonia baik berupa dana ataupun barang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dukung dan doakan Wakil Gembala Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma
Ketua Bidang MK Bapak PDM Edi Haryanto, dan Ketua Bidang Praise and Worship Bapak Robert yang akan melayani ke DSCM Denpasar, Bali pada tanggal 5, 6, dan 7 Agustus 2023. Cara memberi persembahan melalui QRIS. Buka aplikasi uang elektronik Anda di ponsel seperti Sakuku, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau M-Banking. Pilih pembayaran QR, kemudian bayar atau scan QR. Scan kode QR di halaman ini, kemudian pastikan penerimanya ialah GBI Diaspora Sejahtera. Masukkan jumlah persembahan Anda, kemudian tekan OK atau lanjutkan dan selesai. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami berada di salah satu tempat wisata di daerah Blitar. Kami mempersiapkan kedatangan Bapak Ibu Gembala dengan sangat antusias. Dan saya bersama Ibu Gembala DSCM Nglegok. Shalom, siap menyambut kedatangan Bapak Ibu semua. Mari Bu, silakan menyapa. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang ada di Blitar. Sampai jumpa. Sampai jumpa pertemuan Misi Raya 19 sampai 21 September 2023. Salam misi, api yang bergerak. Itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Mari terus mendukung program gereja yang ada dan juga berdoa untuk kelangsungan pembangunan rumah Tuhan NICC. Saya Hesti, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga ucapkan terima kasih atas nama seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, kepada Bapak Edi dari DSCM Malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan juga Ibu, dan juga tentunya perjalanan nanti ke Bali. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sidang jemaat DSCM, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang bangkit berdiri, boleh kasih salam kanan kirimu. Katakan, kita dipilih, kita sudah dipilih. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Boleh sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yes. Jadikanku kaki benar selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Bapa di surga, akhirnya kami ucapkan syukur, terima kasih buat ibadah kami. Dari awal pertengahan pada akhirnya, Kau telah hadir di tengah-tengah kami, Kau telah memberkati setiap kami Tuhan Yesus.
Kami bersyukur, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri, kami pun percaya sebagian tempat ini pun Tuhan telah bukan tingkap nilai memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu percaya dengan imanmu, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pada waktu engkau masuk, diberkati pada engkau keluar, diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha bisnismu, diberkati keluarga rumah tanggamu, apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, memberkati dari sekarang hingga maranatha hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.